Penetapan hari libur nasional dan juga cuti bersama sebanyak 27 hari sepanjang 2024 menuai kontroversi, terutama di kalangan pengusaha. Libur yang terlalu panjang diduga berdampak negatif terhadap produktivitas kerja di Indonesia. Dari pemerintah, hari libur nasional dan juga cuti bersama memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Nah, benarkah cuti bersama di Indonesia ini terlalu banyak dan perlu dievaluasi? Kita akan bahas terkait polemik ini bersama dengan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance. Selamat pagi, Mbak Esther, bagaimana kabar Anda? Pagi Mbak Megi, Alhamdulillah baik, terima Ya, kasih. Mbak Esther, ini pemerintah punya tujuan ya menetapkan cuti bersama untuk mendorong ekonomi utamanya di daerah-daerah. Nah, seberapa berdampak sebenarnya long weekend bagi geliat ekonomi daerah dan pariwisata dan seberapa besar konsumsi masyarakat selama long weekend ini? Ya, kalau menurut saya ini cuti bersama ini pada tahun 2024 ini liburnya terlalu banyak ya. Kalau saya hitung-hitung pada tahun 2024 ini sekitar 27 hari ya hari libur. Di mana 10 harinya itu adalah cuti bersama. Nah, kalau saya sebagai pekerja sih senang banget gitu ya, libur-libur terus. Tetapi kalau dalam konteks ekonomi ini tentu sangat mengganggu ya, terutama produktivitas di industri manufaktur. Kalau kita lihat datanya dari ASEAN Productivity Organization, data dari lembaga tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas pekerja Indonesia itu terus menurun ya. Pada tahun 80 tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia itu sekitar 1,5. Sementara pada tahun 2022 itu tingkat produktivitas pekerja itu hanya sekitar 0,8 saja Mbak. Jadi turunnya lumayan. Baik, Mbak Esther, ini pengusaha dan tadi Anda juga sudah sebut sangat gerah gitu ya dengan banyaknya cuti bersama karena mengganggu produktivitas dan juga distribusi barang. Dan memang cuti bersama ini sepertinya juga mengganggu atau juga merugikan sektor bisnis dan ekonomi lainnya selain yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Seberapa besar nilai kerugiannya? Tentunya dari sisi pengusaha ya, mereka yang mempunyai apa namanya bisnis terutama di industri manufaktur ini tidak hanya berdampak pada produktivitas yang rendah, tetapi juga menambah biaya operasional. Karena mereka kan pasti punya target-target tertentu ya, dalam satu bulan mereka harus produksi sekian sekian volume gitu ya. Nah, itu ketika ada cuti bersama berarti mereka harus tetap mencapai target tersebut. Untuk bisa mencapai target tersebut ada biaya tambahan, misalnya biaya operasional untuk lembur gitu ya. Jadi ini cuti bersama tidak hanya menurunkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga cuti bersama ini juga meningkatkan biaya operasional, Mbak. Baik, ini selain sektor manufaktur, libur dan cuti bersama juga dilakukan oleh perbankan hingga stok market Indonesia seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, sejauh mana Anda melihat dampaknya bagi perbankan dan juga Bursa Efek Indonesia yang juga ikut punya banyak libur ini? Ya, tentu di sektor finansial ini juga akan berdampak pada industri juga dan sektor bisnis yang lainnya. Kalau mereka libur, misalnya ketika harus melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, ini kan jadi tertunda sehingga dampak dari cuti bersama ini di sektor finansial itu yang libur-libur terus gitu ya, itu juga akan mengganggu industri yang lainnya. Nah, mungkin di industri di sektor yang lain misalnya sektor pariwisata ya dan sektor transportasi ini akan meningkat. Tetapi kalau kita lihat lagi dengan daya beli masyarakat yang melemah ya pada saat ini, saya rasa tidak terlalu signifikan ya dampaknya untuk sektor pariwisata dan transportasi. Baik, ini sektor finansial dan juga seperti perbankan ataupun Bursa Efek Indonesia sebenarnya kan mereka mengalokasikan dana untuk pemutaran ekonomi makro seperti itu ya, Mbak Esther. Dan kebanyakan cuti bersama juga disebut-sebut akan memperlambat daya saing Indonesia di regional dan juga internasional. Bagaimana Anda melihat kekhawatiran ini?
Ya, saya sepakat adanya cuti bersama tadi yang saya jelaskan di awal bahwa akan menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Karena apa? Mereka terlalu banyak ya liburnya ya. Jadi misalnya pada saat liburnya hanya 1 hari menjadi 3 hari gitu ya. Nah, sehingga ini tidak hanya menurunkan ya tingkat produktivitas ya tenaga kerja yang ada di Indonesia, tetapi juga meningkatkan ya biaya operasional. Kita lihat data lagi, total faktor productivity Indonesia dibandingkan dengan negara Asia yang lain ya, ini cukup signifikan rendah gitu ya. Jadi dibandingkan tenaga kerja yang ada di Singapura misalnya ya, Cina, Vietnam, Thailand ya, itu tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia itu lebih rendah daripada mereka. Jangankan dibandingkan dengan 4 negara tersebut, dibandingkan dengan Filipina dan Kamboja saja kita masih di bawahnya gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya, tidak hanya bagi sektor industri manufaktur dan sektor industri yang lainnya ya, tetapi juga pada akhirnya nanti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena kita tahu bahwa satu produktivitas ya itu misalnya perusahaan tersebut harus mengekspor dan punya target-target volume yang harus diekspor ya produknya. Nah, itu juga akan turun ya targetnya. Nah, sehingga ini ekspor ketika itu turun juga akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Demikian Mbak Maggie. Ya Mbak Esther, ini sebenarnya seberapa penting pemerintah menentukan cuti bersama dan kita juga mendapatkan informasi bahwa ada wacana ya dari pengusaha bahwa perusahaan yang seharusnya menentukan cuti bersama karyawannya. Nah, Menaker juga menyebut cuti bersama dikembalikan kembali ke perusahaan masing-masing. Idealnya menurut Anda seperti apa? Sebaiknya dihapus saja. Karena apa? Ketika ada SKB 3 menteri ya antara Menaker, kemudian Menteri Agama dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, ini menetapkan bahwa hari ini adalah hari libur, hari cuti bersama, maka jika dikembalikan kepada setiap individu perusahaan, tentunya ownernya sih akan ini ya maunya nggak libur gitu, tetapi pekerjanya yang akan menuntut ya ini kan sudah ditentukan oleh pemerintah hari cuti bersama harusnya ikut dong gitu, ikut rule of the game-nya gitu. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan ya. Jadi biarlah libur itu libur nasional misalnya 1 hari ya jadi 1 hari saja, tidak 1 hari menjadi 3 hari gitu. Baik Mbak Esther, kita bahas ya, ini kan sebelum dihapus begitu ya, ini kan masih ada cuti bersamanya, sudah ada di kalender kita masing-masing. Nah, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan cuti bersama nasional, serta menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak karyawan terkait cuti bersama ini? Ya, yang seperti tadi saya katakan ya, meskipun ini sifatnya opsional ya, dan owner dari perusahaan itu pengennya tidak libur, tetapi hak-hak karyawan ini pasti akan menuntut ini follow the rule ya dari government, itu yang terjadi Mbak. Jadi bagi mereka pun pengusaha tidak ini ya, tidak serta-merta bisa menghindari ya hari cuti bersama, itu yang terjadi. Sehingga kalau menurut saya ya sudah kembalikan saja seperti yang dulu gitu ya, tidak ada cuti bersama. Jadi kalau misalnya hari liburnya itu hari Rebo gitu ya, ya sudah biarin saja hari Rebo tidak menjadi hari Rabu, Kamis dan Jumat gitu. Baik, kami akan terus memantau bersama apakah cuti bersama di tahun 2025 ini akan dihapus atau tidak ya Mbak Esther. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.